Selamat siang Pak. Selamat siang Pak. Mohon izin, saya mau menyampaikan beberapa pertanyaan untuk mewawancari Bapak kaitannya dengan bagaimana Bapak menangani berbagai macam permasalahan terkait dengan dilema etika Pak. Ya, siap. Pak, pertama saya ingin menanyakan bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral Pak? Oh iya, ada beberapa kejadian-kejadian itu bisa dikatakan dilema etika maupun rujukan moral. Kalau di dilema etika itu bagaimana seorang kepala sekolah itu bisa memutuskan tentang sesuai apa yang menjadi aturannya, meskipun dalam pelaksanaannya itu terkadang bertentangan dengan hati nurani seperti itu. Sedangkan rujukan moral itu adalah bagaimana mengetahui si dalam hal ini audien ataupun yang jadi permasalahan itu ya, ketika dia melakukan hal-hal yang mestinya itu tidak baik tapi menurut dia itu baik, sehingga kita bisa memberikan informasi atau menasihati. Sebagai contoh mungkin ada seorang guru ya atau siswa di sini dalam pembelajaran. Siswa ini kan senangnya ada beberapa yang senang nyontek gitu ya. Dalam kemanfaatan di waktu dekat ini dia akan merasa beruntung ya. Akan merasa beruntung karena dia bisa mendapatkan yang baik. Tetapi itu adalah perilaku yang kurang baik. Maka kita harus bisa menyarankan, kita harus bisa menegaskan bahwa perbuatan tidak baik meskipun dengan mendapat nilai yang baik. Gitu. Kemudian juga ketika itu kasus pada guru misalnya, ya, seorang guru yang mungkin kebetulan di situ punya anak ya, bukan guru dengan was-was sudah baik, tetapi anaknya ini melakukan beberapa kurang baik, misalnya melanggar kedisiplinan dan seterusnya. Kalau kita dalam tanda petik menghukum, ini akan terjadi kepada hubungan personal antara guru dan kepala sekolah akan renggang gitu. Tapi kita harus bisa meyakinkan bahwa perbuatan itu mestinya tidak dilakukan karena sudah ada yang namanya tata gitu. Terima kasih Pak. Selama ini Pak, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan Pak? Oh iya, saya itu demikian. Saya tidak sendirian dalam hal ini. Biasanya kita nimbali atau kita juga minta pendapat dari teman-teman manajemen untuk melakukan kajian-kajian seperti itu. Dalam kajian-kajian ini akan dimunculkan atau ada mungkin saran-saran atau mungkin juga rekomendasi yang nantinya akan bisa kita putuskan dengan baik. Terima kasih Pak. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini Pak? Ya, kita yang pertama tentu ketika ada kasus misalnya anak kurang disiplin misalnya begitu ya, terlambat dan seterusnya, biasanya kan itu langsung ditangani oleh guru yang pada saat itu menanganinya. Kemudian juga akan diteruskan kepada yang namanya wali kelas, kemudian disampaikan juga kepada pakar siswaan, dan kemudian akan kita buatkan jadwal untuk melakukan suatu pembinaan ini dalam kasus yang mungkin berat gitu ya. Tapi ketika tidak berat hanya bisa ditangani oleh guru, wali kelas dan BK itu cukup. Seandainya belum cukup, kasusnya agak berat, ini sampai dengan kepala sekolah yang akan memutuskan, dan tentu
kepala sekolah akan membuat jadwal sendiri, karena ibu tahu bahwa kepala sekolah kegiatan juga cukup banyak, maka itu harus kita jadwalkan, sehingga nantinya ketika dijadwalkan kemudian semua ini bisa terlaksana dengan baik, karena semuanya sudah saling mempersiapkan diri untuk melakukan pembinaan atau bahkan mungkin melakukan keputusan yang mungkin tidak dikehendaki oleh siswa tersebut. Terima kasih Pak. Hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, Pak? Oh ya, yang efektif biasanya kita lakukan, kita langsung untuk memberikan pemahaman. Iya, kita memberikan pemahaman kepada si anak tersebut. Ya, ini mungkin tidak langsung ke tingkatan atas tidak, tapi siapapun yang tahu adanya suatu pelanggaran yang dilakukan oleh siswa, nah itu bisa segera ditangani, ya. Jadi tidak harus memerlukan waktu yang lama, ya. Tapi di situasi sudah cukup sekiranya memang di soal itu akan masalah tidak terlalu berat. Jadi langsung ditindaklanjuti. Langsung ditindaklanjuti. Ya. Apakah Bapak memiliki sebuah kendala, sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Atau apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Ya, ini tergantung pada kasusnya. Tergantung kasusnya. Kalau kasusnya itu dirasa berat, memang kita juga perlu yang namanya masukan-masukan dari teman-teman, baik itu guru, baik itu manajemen, karyawan dan seterusnya. Ketika itu kasusnya memang berat, maka kalau berat memang kita jadwalkan tapi seandainya kasusnya juga ringan, tidak perlu kita jadwalkan, kita tangani, kita langsung lanjuti, dan itu saya kira sudah selesai. Tergantung kasusnya. Tergantung kasusnya. Apakah adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ya, banyak. Jadi guru-guru senior kita libatkan, dan juga Bapak Ibu guru di manajemen yang sudah mempunyai pengetahuan luas juga dalam rangka membantu saya untuk mengungkapkan suatu masalah. Melibatkan guru senior ya. Ya. Terima kasih Pak. Ini yang terakhir ya Pak. Ya. Dari semua hal yang telah Bapak sampaikan, pembelajaran apa yang bisa Bapak bagikan kepada saya dari pengalaman Bapak dalam pengambilan keputusan yang berkenaan dengan dilema etika, Pak? Oh ya, jadi kita tidak boleh langsung memutuskan atau menjudge si anak sebelum anak tersebut, ya, itu kita klarifikasi dulu, kita identifikasi dulu kesalahannya seperti apa. Itu mungkin juga anak ini juga belum tahu tentang apa yang diperbuat, kemudian apa akibatnya selanjutnya. Maka sebagai seorang guru, sebagai kepala sekolah harus bisa memastikan, ya, harus bisa memahamkan kepada anak tersebut, sehingga anak tersebut nanti bisa paham dan tidak akan melakukan perbuatan itu lagi. Saya rasa itu aja Pak. Terima kasih atas waktunya. Pagi Pak, saya mengucapkan terima kasih Bapak sudah berkenan untuk saya wawancarai terkait pengambilan keputusan yang pernah Bapak terapkan, yang pernah Bapak alami. Pertama Pak, saya ingin bertanya, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral, Pak?
Jadi hal itu sering terjadi, termasuk di instansi saya ini, dan ini sifatnya universal. Jadi sering terjadi kasus di mana kita terjadi dalam mengambil keputusan itu terjadi dilema. Jadi kalau saya itu dalam mengambil keputusan sebagai seorang pimpinan itu tidak serta-merta dari langsung keputusan saya, tapi terhadap sebuah kasus saya pasti minta pertimbangan dengan teman-teman yang ada di manajemen, terutama di para wakil atau wakil kepala sekolah, tinggal kasusnya apa itu saya minta masukan, kemudian baru saya ambil keputusan. Karena bagaimanapun saya kan seorang manusia biasa, punya mungkin ada punya tendensi, punya punya rasa misalnya ada sedikit kebencian dan sebagainya. Untuk menghindari hal itu saya selalu minta masukan dengan teman-teman dari tim manajemen. Ya, dan sifatnya ya rahasia, tidak semua, kadang tidak semua wakil saya mintai pertimbangan. Ya, tergantung kasusnya, berat atau tidak itu saya minta salah satu wakil untuk menjadi orang yang memberikan pertimbangan. Terima kasih Pak. Selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya, alhamdulillah selama di sini saya tidak menemukan kasus yang berat. Hanya misalnya ada pelanggaran disiplin kecil, itu ya saya tangani, saya dekati orang yang melakukan pelanggaran, saya dekati, saya ngomong sampai ke kemungkinan latar belakang dia di rumah seperti apa. Misalnya ya ada guru karyawan yang terlambat, itu tidak serta-merta saya tidak serta-merta saya tegur, tapi saya dekati untuk mengetahui bagaimana dia misalnya kok terlambat. Kan orang itu kan juga di rumah kan punya anak, punya suami atau istri, atau punya orang tua yang kadang-kadang itu mau tidak mau dia terpaksa untuk datang terlambat ke sekolah. Misalnya ada orang tuanya sedang sakit, atau anaknya sedang sakit, suami istri sedang sakit, itu dalam kondisi tertentu kan bisa jadi dia terlambat ke sekolah. Jadi saya harus tahu latar belakangnya. Terima kasih Pak. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Ya, satu, saya catat kejadiannya. Kalau perlu saya foto kejadiannya. Biasanya ada karyawan kok di jam kerja kedapatan tidur. Nah, itu saya foto, terus saya tidak saya tunjukkan ke siapa-siapa. Nanti saat pembinaan saya tunjukkan ke yang bersangkutan, dulu ini kamu tidur, ini buktinya. Ini saya sendiri yang ambil fotonya, yang pertama, yang kedua, terus saya panggil terus
ya itu tadi saya tanya mengapa ini bisa terjadi. Nah, kita jadi tahu. Kemudian setelah dia mengaku, kita berikan saran-saran, kita berikan solusi agar hal itu tidak terulang lagi. Nah, kemudian ya saya catat, jadi saya catat untuk pembinaan ke depan. Jangan sampai terulang lagi. Kalaupun terulang juga saya panggil lagi, saya bina lagi. Ada prosesnya. Iya, tidak serta-merta diberi hukuman. Ada dialog juga ya. Iya. Terima kasih Pak. Hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam keputusan pada kasus-kasus dilema etika, Pak? Yang saya anggap efektif dalam penanganan kasus dilema etika itu ya dengan cara dialog, kemudian bicara dari hati ke hati dan tanpa ada ekspresi marah, tanpa ada ekspresi benci atau tanpa ada bentakan dan sebagainya. Cuman ngomong-ngomong biasa seperti seorang teman yang curhat. Iya, pendekatan ya personal ya Pak ya. Ya. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangannya itu biasanya itu, kemudian dari pelakunya saya kadang kan saya itu setelah menggali latar belakang kadang terjadi perasaan tidak tega untuk melakukan memberikan hukuman atau sanksi, itu tidak teganya. Hambatannya dari internal saya pribadi, karena saya itu sulit untuk marah, sulit untuk marah, sehingga ekspresi untuk marah itu saya tidak bisa lakukan. Padahal kalau bisa itu kan menjadi shock terapi bagi yang pelaku pelanggaran. Karena saya pendekatan yang saya pakai adalah seperti itu, dengan menghindari marah, maka itu sering terjadi. Menjadi tantangan ya Pak. Ya, Beneran ya Pak. Tantangan tersendiri itu. Ya, meskipun saya itu kan sebenarnya ya suka bermain teater atau bermain drama, kan bisa berekspresi marah, tapi ketika di kenyataan sulit untuk ya, Pak. di luar panggung sulit untuk berekspresi marah yang sesungguhnya. Nggak tega ya Pak ya. Yeah. Matur nuwun Pak. Saya boleh mengucapkan terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk mewawancara Bapak. Saya juga mengucapkan terima kasih, banyak ilmu-ilmu, banyak pengalaman yang Bapak bisa bagikan kepada saya. Semoga sukses selalu ya Pak dalam hidup sekolah. Sehat selalu Pak. Terima kasih Pak. Semoga bermanfaat untuk semuanya.